tergenapi. Apa nubuatan yang tergenapi? Yaitu datang orang yang dipanggil sebagai nabi. Dalam Kisah Para Rasul pasal ketiga 13 ayat 2 ya. Dia adalah seorang nabi. Kalau nggak salah ya Gus. Dan saya percaya bahwa Yesus benar-benar nabi karena nubuatannya tergenapi dengan adanya orang-orang yang dipanggil nabi mengajarkan untuk menyembah kepada Allah lain. Siapa itu? Paulus. Apa indikasi dia adalah nabi palsu? Dia orang Romawi, tapi ngaku dari keturunan betul-betul orang Yahudi. Bisa saja orang lain belajar Taurat, padahal dia bukan orang Yahudi. Kenapa? Karena memang orang Romawi itu terbiasa untuk mengasimilasi. Tunjukkan kepada saya bukti nasab Bapak Paulus bahwa dia adalah orang Yahudi, ya. Nah, Benyamin adalah serigala. Itu pernyataan siapa? Nubuatan kitab Perjanjian Lama, ya. Mari kita lihat. Ini dia, ya. Nah, Kejadian Shalom. Ya, shalom nih. Kejadian 49 number 27. Saya akan tunjukkan kepada kalian ini. Oke. Uniriva itu pakai data. Saya tidak boleh berasumsi karena itu bisa disebut. Kenapa? Kenapa kalian tidak pernah mengatakan bahwa Paulus adalah serigala karena dia adalah keturunan Benyamin yang adalah serigala dalam kitab Kejadian pasal 47? Kenapa? Kenapa ketika kami dikatakan Nabi Ismail keledai, lalu kalian katakan kami keledai? Inilah standar janda kalian. Standar janda kalian adalah ketidakmampuan kalian dalam bersikap adil. Baik, saya tunjukkan bahwa Paulus adalah keturunan Benyamin. Ini dia datanya. Saya pakai data, ya. Bagi saya itu tidak mempan. Yang kalian lakukan itu menambahkan gairah saya justru. Semakin brutal saya. Paulus keturunan siapa? Benyamin. Ya, mana datanya? Ini dia. Bahkan dia mengaku pun keturunan dari Kisah Para Rasul pasal 21 nomor 39. Bahkan ketika dia sudah mengaku pun dari keturunan Benyamin, tetap saja dia tidak mampu sebentar. Walaupun dia mengaku dari keturunan Benyamin, dia tidak mampu menunjukkan nasab bapaknya, ya. Kisah Para Rasul 21:39, KPR 21:39, KPR 21:39, Kisah Para Rasul 21 nomor 39. Kok nggak ada 39, 29 maksudnya. Bentar ya. KPR 21. Salah ini. Bukan KPR nih. Oh iya ini nih. Serigala dia. Benyamin. Bentar ya. Saya tuh tahu kalian hafal ayat ini. Saya kenapa harus tunjukkan? Biar saya tidak dituduh untuk memfitnah ya. Jadi saya tetap harus tunjukin ayatnya ya. Walaupun kalian udah sering kali saya tunjukin ayat ini. Mana nih? Ini nih. Nih. Tadi apa kata Yesus? Hati-hati dengan serigala berbulu domba. Secara realitas dia adalah serigala karena dia penjahat. Ya, itu realitasnya Paulus. Secara nasab dia keturunan serigala. Maka aku bertanya, adakah Allah mungkin telah menolak umatnya? Sekali-kali tidak, karena aku sendiri pun orang Israel dari keturunan Abraham, dari suku Benyamin.
Di dalam kitab Kejadian pasal 47 tadi dikatakan bahwa keturunan Benyamin adalah serigala. Maka berdasarkan nasab pun kalau ini benar sekalipun dia ada serigala itu. Sayangnya saya tidak percaya dia keturunan Benyamin. Kenapa? Karena dia tidak mampu membuktikan. Tidak ada satupun umat Kristen yang mampu membuktikan bahwa betullah Paulus itu bapaknya seorang Yahudi. Karena dia punya keanehan. Apa keanehannya? Dia adalah seorang warga Romawi. Maka hal aneh ketika ada seorang mengaku sebagai orang yang bertemu dengan Tuhan. Di zaman Tuhannya masih hidup, Tuhan tidak bertemu dengannya. Mengaku dipilih sejak dalam kandungan. Tetapi justru ketika dia adalah seorang yang hidup sejaman dengan Yesus, Yesus mengatakan hati-hati dengan kemunafikan orang Farisi. Sementara kemudian dia orang Kristen menerima orang Farisi sebagai orang yang mengaku sebagai rasul. Ini mengerikan saudara-saudara. Saya akan dilanjut. Saya akan melanjutkan tema yang makin dahsyat pembuktiannya. Pembuktian semakin dahsyat. Sebelumnya saya sapa Uma dulu. Uma, jam berapa nanti ada di rumah atau ketemu di luar kita? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Waalaikumsalam. Uma atau saya WA aja ya. Saya WA aja nanti Uma. Baik, Ya. baik. Uni. Ya. Besok, Ya. Ana mau tanya, Uni besok hadir di Jabal Arafah? Wallahu a'lam bishawab. Ya, kita lanjut dulu diskusinya. Nanti saya Baik. telepon Uma sekitar ya jam-jam berapa sore nanti. Lanjut kita bahas tema ini. Tolong dibantah. Satu, saya mohon ya, Gus Yonatan Nandar sebagai host. Saya mau kita betul-betul akademis diskusinya. Saya mau orang Kristen membahas tema ini, membantah argumen saya. Kalau tidak ada satupun umat Kristen yang mampu membantah argumen saya, maka loloslah semua argumen saya. Dan seandainya mereka lari dari topik, tidak perlu kita kasih tempat. Ya, Karena Uni, saya sedang bergairah membahas nabi palsu. Uni. Yes. Uni kan bisa ngangkat orang ya. Ini di permintaan ada orang tuh. Silakan Uni naikkan saja. Baiklah. Di sini ada pengikut jalan lurus. Oreo DS. Assalamualaikum Bang Teguh. Assalamualaikum. Oke, silakan Ya. Uni ya. Saya cuma memantau Ya, aja. baik. Assalamualaikum. Silakan. Siapa Baik. yang mau menanggapi? Silakan. Oke, Silakan. saya akan tanggapi. Siapa namanya ini? Siapa? Peri Sawah. Silakan Peri Sawah. Oke, saya akan tanggapi ya. Jadi di dalam Al-Quran maupun di Alkitab tidak menyebutkan bahwa Paulus itu nabi palsu. Bahkan Muhammad tidak pernah menyebutkan dia itu nabi palsu. Dan kalau misalnya dia itu nabi palsu, kenapa Muhammad mengutip tulisan Paulus dalam hadis Bukhari nomor 3005? Telah bercerita kepada kami Al-Humaidi, telah bercerita kepada kami Sufyan, telah bercerita kepada kami Abu As-Sanad dari Al-Arai, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW bersabda, Allah berfirman, Aku telah menyediakan buat hamba-hambaku yang sahih kenikmatan yang belum mata melihatnya, telinga mendengarnya, dan terbetik dari lubuk hati manusia. Ini dikutip di 1 Korintus 2 ayat 9. Tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk Ya, yang saya tahu. Dan Pertama ya, ini juga kamu tidak terdapat membantah. di Yesaya 64 ayat 4. Oke. Saya tahu. Sebentar, Saya tahu. jangan No. dulu. Saya mau bantah dulu For since argumen the beginning saya. of the world, man Akui hath dulu, not akui heard, dulu. nor Akui dulu tidak perceived terbantah. by the ear, Nggak neither gini hath Peri. the eye seen. Diskusinya, Oh God, bisa kamu tidak di- bisa membantah saya dong berarti Kenapa- semua argumen saya. Kenapa Anda terguncang? Ini Loh, bukan bagian terguncang. saya. Bukan. Kenapa? Saya sudah Kenapa kasih Anda- saya kenapa? kasih rule. Saya kasih Kenapa rule Anda potong? bahwa pertama bantah dulu argumen saya, kalau tidak Anda tidak bisa membantah. Kenapa? Ini adalah judul atau tema atau hadis yang sudah 1500 kali Anda bawa dan saya sudah jawab. Pertama, Pauluslah yang mengutip kitab Perjanjian Lama. Bohong, maaf, bukan Paulus yang hadir membawa ayat itu. Si Paul ini yang telah mengutip kitab Yesaya. Nih kalau ada orang sesat mengutip Al-Qur'an, lalu Al-Qur'an itu benar, nih contoh nih. Tiba-tiba Lia Eden datang mengaku sebagai nabi. Lalu Lia Eden mengutip Al-Qur'an. Dia kutiplah surah Al-Baqarah. Zalikal kitabul la raiba fih, kata Lia Eden. Tiba-tiba setelah Lia Eden hadir 10 tahun kemudian, ada orang yang mengatakan Lia Eden nabi palsu.
Lalu kemudian orang yang mengatakan ini mengutip ayat yang sama seperti yang dikutip Lia Eden. Ada ayat Al-Quran, firman dari Allah. Apa bunyinya? Zalikal kitabul la raiba fi. Apakah batal kepalsuan Lia Eden? Ya enggak lah PA. Si Paul ini kan pembaca kitab Torah, dan kami umat Islam tidak pernah mengatakan semua Torah itu isinya palsu. Kenapa? Yang kami klaim berdasarkan firman Allah adalah Torah, Zabur, Injil itu terdistorsi, bercampur. Bahkan kami percaya dalam kitab Mazmur masih ada sisa-sisa kebenaran. Kami percaya dalam perkataan Yesus ada sisa-sisa kebenaran. Bukan berarti ketika Paul mengutip kitab Yesaya, maka kitab Yesaya adalah kitab palsu. PA, nggak gitu konsepnya. Dan ini sudah saya jawab berkali-kali. Peri Wawa, saya pikir ada narasi baru. Nah, jadi gini nih ya, Lia Eden, saya ulangi Lia Eden. Nih, saya ulangi sekali lagi. Ketika Lia Eden mengaku sebagai Yesus atau mengaku sebagai reinkarnasi dari Paulus, lalu kalian tolak Lia Eden atau Luga deh, kalian nggak percaya bahwa Luga adalah nabi misalnya. Tapi si Luga dia mengutip kitab Matius. Dia mengutip kitab Yohanes 17 ayat 3. Kata Luga begini nih. Yohanes 17 ayat 3, kehidupan kekal hanya mengenal engkau satu-satunya Allah dan mengenal aku yang engkau utus. Kata si PA Luga misalkannya. Kalian tolak kenabian Luga, tapi kalian nggak bisa menolak apa yang disampaikan Luga karena Luga mengutip kitab kalian. Jadi jangan PA banget lah jadi orang. Tentu saya beranggapan bahwa dalam kitab Yesaya pasti ada kebenaran, dalam kitab Mazmur pasti ada kebenaran sesuai dengan Al-Quran. Kalau di Al-Quran ayat itu terkorelasi, kami terima. Tapi kepalsuan Paulus tidak bisa terbantahkan berdasarkan 5.000 ayat. Dan kau datang ke hadapan saya membuat keblunderan dengan mengatakan kenapa Nabi Muhammad mengutip perkataan Paulus. PA, sorry to say, Paulus yang mengutip Yesaya. Dalam kitab Yesaya tentu ada korelasi dengan Al-Quran. Kenapa? Karena Yesaya mengajarkan ajaran dari Tuhannya Bani Israel, bukan dari Tuhan yang kalian sembah, yang adalah manusia. Masa begitu saja kalian tidak paham, PA oi? Ya tolong dong, jadi orang tuh pinterlah sedikit. Masa ajaran yang masa syubhat yang sudah 1.500 dari zaman WA DP bawah yang dibawa ini mulu, ganti dong yang lain. Saya udah belajar, saya bosan jawab itu aja. Saya pengen sesuatu yang upgrade, pengen sesuatu yang lebih berilmu, daging. Saya ingin ada gebrakan dari orang Kristen yang membantah semua argumen saya. Bohong Unirifa, Paulus tidak nabi palsu. Kenapa? Tidak ada di dalam kitab kami dia tertulis sebagai nabi. Wah, gugur sudah saya. Bohong Unirifa, Paulus ternyata dibuktikan adalah orang Yahudi. Mana buktinya? Ini bapaknya adalah orang Yahudi. Siapa nama bapaknya? Yesua bin Nun misalkannya. Bantah saya, hancur saya sebagai seorang muslimah yang berargumen. Bohong Unirifa, Paulus bukan nabi palsu. Kenapa? Dia pernah berjumpa dengan Yesus ketika Yesus masih hidup. Di mana itu? Di bait Tuhan. Bahwa Paulus waktu itu sama-sama belajar dengan Yesus misalkannya. Terbantahkan argumen saya. Lah ini bilang bahwasanya Paulus mengutip ayat Yesaya, lalu kalian bilang Nabi Muhammad mengutip Paulus. Ini memalukan. Ini sama kayak orang nih ya, tiba-tiba menyanyikan lagunya Melly Guslow. Tiba-tiba PA Peri bilang, si Ripa membuat sebuah lagu. Apa judulnya? Engkau adalah dewaku. Tahu-tahu saya mengutip punyanya Melly Guslow. Lalu kau bilang kalau saya yang membuat. Kau mau menuduh Paulus itu sedang mengambil tempat ya gitu, mengutip menghasilkan ayat baru. Sudah jelas dia mengutip kitabnya ya gitu. Kan PA banget itu Peri. Tolong pintar di hadapan saya ya. Saya tidak mau menghadapi orang yang tolol banget ya. Tolong pintar di hadapan saya. Kalau mau debat saya pintar. Kalau nggak pintar saya nggak terima ya. Kalau nggak pintar mending bertanya saja sama Unirifa. Bertanya saja. Oke, kita sapa di sini Gus, ada Bang Sedlek nih. Assalamualaikum Bang Ade. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut. Iya, jadi kita bahas ini. Baik. Saya mau naikin Oten. Kalau Oten di sini kurang pintar, tolong bertanya saja. Bertanya seumur hidup kalian. Nanya aja terus. Nggak usah kalian ngasih inilah. Tidak usah kalian berdiskusi sama saya. Ilmu tuh mahal. Saya bayar kuliah, serius.
Capek saya kuliah loh, bayar khusus bahasa Ibrani, bayar khusus bahasa Arab. Tiba-tiba diskusi dengan jemaat biasa yang nggak ngerti kitabnya sendiri gitu, bahasa Indonesia aja nggak paham. Tolong, tolong minimal sama saya kalau diskusi itu ya minimal ya. Kalaupun kalian bukan sekolah teologi, minimal baca literasi lah, baca Bible kalian lah. Ya, oke, kita kasih dulu kesempatan saudara kita dulu yang lain Gus untuk menyampaikan beberapa sepatah dua patah kata. Tolong yang di bawah Oten ya, kalau yang ada viti-viti apa namanya yang profil kalian itu penghinaan terhadap Tuhan saya tidak akan naikkan. Tapi kalau kalian di sini betul-betul orang Kristen yang punya martabat, berani menyampaikan kebenaran, kalian yakin ajaran kalian benar, minimal kalian baca Biblos, kita naikin. Tapi kalau tidak, mohon maaf, kami umat Islam diperintahkan juga untuk tidak mengikuti gonggongan anjing, ya. Mungkin silakan, kita sapa dulu nih yang lain. Prof Oreo, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Ripah dan Bang Waalaikumsalam. Jonathan Akbar, Hansip Waalaikumsalam. Romawi ini. Mau ya, apa suaranya? Tenang aja. Siap. Ternyata aku menarik sekali nih terkait tentang Paulus ini. Ternyata banyak sekali literatur ya yang membahas tentang Paulus itu siapa sih? Ternyata asik ini dari Ripah. Ya kalau kita ungkap semua, Oten akan kejang-kejang siapa Paulus sebenarnya gitu kan. Oke, saya akan coba dulu ya. Saya ngambil data dari sebagai seorang Paulus ya. Dan ternyata Yesafat di mute dulu. Yesafat di mute dulu. Yesafat di mute dulu dong. Aduh, sebentar aku turunin dulu deh Yesafat deh. Noise banget deh Yesafat deh. Ya, silakan Prof Oreo. Prof suaranya ke mute, Prof. halo ya, sorry sebentar. Saya akan bukakan literatur asing ya. Mohon maaf, saya tidak pernah pakai literatur Islam. Ya, ternyata saya coba blok di paragraf ini, kemudian saya terjemahkan. Nah, ini dia. Udah kebuka ya. Paulus mengaku sebagai seorang Farisi yang terpelajar. Sayang sekali dia tidak menggunakan pembelajaran itu untuk menjelaskan konsep-konsep kepada Yahudi kepada para pengikutnya, kan? Dia mengatakan bahwa dia menerima perintah dari imam besar untuk pergi ke Damaskus untuk menangkap pengikut Yesua. Dia sebagian besar juga seluruh dunia, posisi orang yang menangkap orang lain biasanya adalah petugas polisi atau penjaga sipil. Yang sama terjadi di Yudea kuno. Tugas seorang penjaga bait suci adalah menangkap orang yang berkaitan dengan urusan keagamaan. Karena bangsa Romawi mempunyai kewenangan tunggal untuk menangkap orang-orang yang berkaitan dengan urusan sipil. Paulus tidak mempunyai kuasa untuk menangkap dan oleh karena itu tidak mempunyai misi untuk menangkap para pengikut Yesus. Dia mempunyai kuasa untuk menangkap, bagaimanapun dia juga telah berbohong. Orang Farisi tidak akan bertugas sebagai petugas yang menangkap imam besar. Kemudian Paulus juga mengatakan dia bimbingan guru besar orang Farisi yaitu Gamaliel. Ya, bahwa dia mengklaim bahwa Gamaliel mengajarinya ketika Paulus masih kecil. Namun Gamaliel ini hanya mengajar orang dewasa dan kedatangan Paulus Yerusalem terjadi baru-baru ini setelah penganiaya para pengikut Yesus setelah tahun 30 Masehi. Jadi dia tidak pernah bertemu Yesua. Oke, sekarang saya ngambil lagi data dari berikutnya di para. Prof, yang tadi itu data apa? Ditunjukin dulu, diliatin dulu. Oke, ini data dari Talmidi ya, Iya, di mana punya orang Yahudi ya, Judaism ya. Ya, ini Nah, dari jadi perspektif Yahudi ya, bahwa Paulus itu yang pertama berbohong karena mustahil ya, sesuai analisa orang Yahudi ya. Ini aku jelasin lagi sama kalian. Pertama, orang Yahudi itu menganalisa mustahil orang Farisi sebagai orang ahli Taurat itu menangkapin orang kerjaannya. Itu mustahil. Karena itu biasanya tuh pejabat apa kayak polisi, hansip, Romawi itu. Yang kedua, dia mengaku diajarkan Gamaliel sejak kecil, sementara menurut orang Yahudi Gamaliel ini hanya mengajar orang-orang dewasa. Kebohongannya dibuka sama orang Yahudi sendiri. Lanjut. ya, jadi menarik lagi nih. Kutipan dari Panarion yang ditulis oleh Epipanis, seorang bapak gereja mula-mula,
tentang sejarah awal Kristenan, tentang kaum Ebionit ya. Ebionit ini adalah Yahudi Kristen ya, sekte pengikut jalan ya. Mereka orang Ebionit menyatakan bahwa dia adalah orang Yunani. Jadi Paulus ini bukan orang Parisi, tapi dia orang Yunani. Dia bukan orang Yahudi. Dia pergi ke Yerusalem. Dan ketika dia menghabiskan beberapa waktu di sana, dia terpikat oleh hasrat untuk mengawini putri imam besar. Jadi Paulus ini tertarik dengan putri imam besar Yahudi. Kemudian dia menjadi bersunat gitu. Karena orang Yahudi itu bersunat, maka dia ikut bersunat, ya kan? Setelah itu dia gagal mendapatkan gadis itu, dia menjadi marah dan menulis menentang sunat dan menentang hari Sabat dan Taurat. Nah, jadi gitu ya teman-teman. Ini yang ditulis orang-orang Yahudi ya. Kemudian yang menarik adalah, boleh saya tanggapi? Boleh saya tanggapi? Lagi Pak ya. Yang menarik lagi Unita. Ini udah mulai panas nih Oten ya. Yang menarik lagi di dalam KPR 24 yaitu 24 20 sampai 24, ternyata Paulus ini masih ada hubungan keluarga dengan Felix. Felix itu adalah seorang Helenis dan dia seorang wali negeri ya kan, wali negeri, di mana dia adalah menangkap para pengikut Yesus gitu kan, dan termasuk Paulus gitu. Dan ternyata ini sejarahnya rame lagi nih tertariknya kan, tapi Oten nggak bakal paham tentang sejarah. Terima kasih Uni Ripa, lanjut. Oke, saya tanggapi ya. Jadi sampai saat ini Anda tidak bisa membuktikan Paulus itu adalah nabi palsu baik dalam Al-Quran maupun dalam Alkitab. Kalau Anda cuma cocokmologi, Rifa, ya itu urusanmu lah, ya. Karena tidak disebutkan di situ Paulus adalah nabi palsu. Kalau Anda bisa tunjukkan satu kata Paulus nabi palsu, saya akan percaya. Tapi kalau Anda bilang, oh Muhammad mengutip Nabi Yesaya, ya betul, betul. Katanya Muhammad itu mendapat wahyu, kok kenapa ngutip-ngutip? Jelas sekali. Muhammad mengutip tulisan Paulus dalam 1 Korintus 2 ayat 9. Kalaupun Paulus mengutip di Yesaya itu betul. Tetapi yang pertanyaannya kenapa Muhammad ikut-ikutan ngutip? Katanya Muhammad mendapatkan wahyu, tapi ternyata cuma apa? Ngutip-ngutip. Mari kita bandingkan. Gue jawab ya. Bentar, Pertama, ini bagian saya. loh, Ini bagian saya saya. langsung jawab karena kamu tidak menanggapi saya gitu loh. Saya mau kamu tanggapi saya, tapi kamu tidak menanggapi, hanya langsung melakukan penyerangan. Maka saya harus jawab langsung counter nih. Inilah PA-nya Peri Sawah nih. Katanya Muhammad terima wahyu, tapi kok kutip-kutip. Ke-PA-an ini bahkan Allah sendiri menyampaikan kembali firman-Nya kepada Nabi Musa. Mana contohnya? Wa id akhadna mitsaqa bani Israil azkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum. Allah bahkan mengingatkan kembali kepada baginda Rasul bahwasanya Allah pernah berfirman kepada Nabi Musa terkait tentang hukum-hukum yang diberikan kepada Bani Israel. Bukan berarti Nabi Muhammad kutip kitab orang Bani Israel, bukan. Sama seperti itu. Ketika Allah menerangkan kepada Nabi sesuatu yang pasti, apa itu? Bahwa surga itu adalah sesuatu yang tidak bisa didengar, sesuatu yang tidak bisa dilihat, yang belum bisa dilihat. Itu adalah kebenaran yang mustahil Allah beritakan berbeda. Contoh, Allah sudah katakan kepada Nabi bahwa surga itu adalah sesuatu yang belum bisa dilihat. Nggak mungkin kepada Nabi Isa Allah bilang surga itu sesuatu yang bisa dilihat. Kan PA kamu. Yang namanya Tuhan informasinya ya sama lah. Masa beda-beda informasinya? Salah satu contohnya gini. Ketika Allah berfirman kepada Nabi Musa bahwa surga adalah sesuatu yang belum pernah dilihat. Kepada Nabi Yesaya bahwa surga belum pernah dilihat. Maka hal yang sama juga akan difirmankan kepada baginda. Contoh, Shema Israel Adonai Elohenu Ehad. Misal, sama dengan Kul Huwallahu Ahad. Apakah Rasulullah mengutip? PA. Mengutip itu seperti Paulus. Paulus baru mengutip. Dia mencomot kitab Yesaya. Kau bilang itu dari dia.
Dia comot-comot ayat dia. Dia cocokmologi dengan nubuatan-nubuatan bahwa telah tergenapi. Ini penggenapannya, itu baru cocokmologi, mencomot-comot ayat. Kalau Nabi Muhammad menerima wahyu yang serupa seperti yang diterima Yesaya, PA. Udahlah, kalau PA itu jangan gini ya, gini. Karena PA adalah hak segala oten, tapi PA-nya monggo jangan maksimal. Tolonglah, kasihanilah kami umat Islam ini, biar kami nggak capek banget diskusinya. Maksudnya gini, jangan dibebankan kepada kami lagi untuk membenarkan logika kalian. Tolong kita langsung masuk ke substansi diskusi, biar kami tuh nggak berat banget diskusi sama kalian loh, berat banget loh kayak gini, harus menjelaskan bahasa Indonesia lagi, membenahi logika manusia lagi, mengajarkan substansi lagi, mengajak kalian beranalisa lagi. Saya mau kita tuh langsung menganalisis dulu. Itu bedanya intelektualitas itu loh. Intelektualitas tinggi itu adalah ketika kita sudah mampu menganalisis sebuah peristiwa. Itu baru tinggi IQ. Tapi tolonglah, masa kami harus ngajarin kalian arti anak manusia dengan anak setan, apa artinya, bedanya, arti manusia dengan Tuhan. Please lah Peri, masa kayak gitu aja kau nggak paham Peri? Ini udah 1500, ini mungkin kalau ku hitung-hitung udah 2500 kali ku jawab ini. Mulai sejak apa? Sejak zaman WA dulu loh Peri. Kupikir adalah upgrade-nya ilmumu. Bacalah sedikit, kau minimal kau serang aku dengan ayat baru lah. Wah, Nabi Muhammad ternyata adalah nabi palsu. Apa buktinya Nabi Muhammad nabi palsu? Ternyata Nabi Muhammad pernah mengaku sebagai Mesias dan mengaku bertemu dengan Mesias di padang gurun dan bertemu Mesias di padang bilik. Kan gitu enak. Aku kan langsung wow Peri. Ternyata ilmunya luar biasa Peri. Ternyata kau belajar. Nungging kau ya kan. Ya nggak apa-apa lah nungging. Benjol ya kan. Sama seperti Yesus juga nungging. Iya, Yesus juga nungging. Mana ada tuh. Yesus nungging? Ini ada ini. Aja nungging. Ada di Kenapa itu tetangga. kau minum-minum kencing Iya. onta itu? Kan Kau minum kencing onta. Iya, oke. Banyak Kami kali minum cerita. baik. Iya. Aja. Masa? Sabar Kang Ade, Ya, sabar. banyak cerita kau baca. Iya. Kami kan nungging tuh sama seperti Yesus. Mau lihat Yesus nungging? Ini saya kasih gambarnya ya. Ini ya. Jadi bukan hanya nungging ya, Yesus sama seperti kami ya. Bahkan kalau kalian lihat itu biarawati di gereja bukan cuma nungging. Kalian belum pernah melihat biarawati ketika mereka terbujur kepalanya ke bawah sebadan badan, bukan cuma nungging. Itu biarawati. Kalian belum pernah melihat gereja ortodok ketika mereka bersujud ke bawah. Kenapa kalian hanya menghina umat Islam sementara saudara kalian sendiri melakukan hal yang sama? Nah, satu lagi, kami oke lah kami dibilang minum kencing onta. Kalian ada tidak dilarang minum kencing manusia? Coba tunjukin ayat dalam kitab kalian, jangan kalian Kristen meminum kencing manusia. Karena segala sesuatu halal bagi kalian. Jangankan kencing manusia, tokai manusia pun kalian boleh makan. Karena tidak ada pengharaman dalam iman kalian. Jadi ketika kami dibolehkan minum kencing onta untuk berobat, bagi kalian untuk makanan sehari-hari boleh. Pepes mayat, tokai manusia, air kencing campur kencing anjing, boleh kalian minum. Nggak ada larangan bagi kalian. Ya, oke, karena sepertinya sudah mulai saya akan melakukan atraksi tembakan-tembakan manis. Saya mau ganti akun dulu Gus Yonatan Nandar. Boleh saya ganti akun dulu? Ini akun besar, saya lupa ini akun besar. Nanti ke Bennett ini. Boleh, Oke, silakan, aku tuh. tanggapi ya. Sebentar Peri, aku naik dulu. Sebentar. Kalau saya sudah naik. Iya, aku yang kick, aku yang kick karena kau tidak mau dengarkan. Kalau aku naik dulu, ganti akun dulu, biar kau depanku bicara ya, biar aku ngajarin kau. Tapi aku ganti akun dulu, oke? Akun ini akun besar ini mau akun jadi akun bisnis ini bentar lagi ya, bentar. Aku naik dengan akunku yang akun tempur dulu ya, bentar. Nah, sebelum Moni, saya akan memberikan data lagi ya, bagaimana Paulus nabi palsu ya. Oke, iya, ini siapa ini, Bang Yonatan? Ini Paulus dan Petrus ya, yang memberikan ciuman kudus atau ciuman perpisahan mereka. Kemudian saya akan ngambil lagi data Paulus Deceiver atau Paulus sang penipu ya, dari buku Paulus Apostle or Deceiver ya. Ternyata Paulus mengatakan bahwasanya di dalam 2 Korintus 12:16, tetapi bagaimanapun juga aku tidak membebani kamu sendiri. Namun demikian aku adalah karya cermin, aku mengambilmu dengan penipuan, ya kan?
Dan Paulus tepat seperti yang dia katakan, dia ngambil gereja Kristus dengan penipuan melalui Rasul Paulus, Efesus 2:8-9. Doktrin Solafit muncul menegaskan pengampunan Allah bagi orang berdosa yang bersalah diberikan dan diterima melalui iman saja, tidak termasuk semua perbuatan. Artinya imani saja maka dosamu akan diampuni. Ini adalah doktrin yang diselamatkan oleh iman saja, tidak bekerja atau muncul melalui doktrin AC believism. Saya percaya dan saya diselamatkan. Dan sekarang sedang diajarkan di sebagian besar gereja Martin Luther ya di seluruh dunia. Ini Protestan ini ya, abad ke-16. Jadi penipuan yang dilakukan dengan licik dan sengaja berhasil oleh orang yang mengaku sebagai rasul. Paulus seorang Farisi adalah penipuan terbesar dan tercatat dalam sejarah umat manusia. Nah, jadi itu Bang Nandar. Artinya apa? Sudah clear ya kesimpulannya bahwasanya Paulus ini adalah seorang penipu, seorang deceiver oleh para penulis scholar Oten sendiri ya. Jadi kelar gitu kan. Kalau nggak kelar-kelar makanya muncul tadi konsep ini yang sedang diajarkan oleh gereja, yaitu namanya ciuman kudus. Iya, terima kasih Bang Nandar. Assalamualaikum. Saya sedikit saja menyumbangkan lagu ini ya tentang Paulus. Jadi gini, betul ya, apa yang tadi dikatakan atau dinyatakan bahwa Paulus itu sudah dikenal dalam kandungan yang konon katanya kan, kata pengakuan pribadinya ya. Nah, kalau seandainya itu logika aja gitu, logika aja. Kalau seandainya dia memang sudah dikenalkan di dalam kandungan, ya sejak dalam kandungan, ya pasti nih, Yesus mengenalkan juga ketika Yesus berjalan di atas muka bumi kepada murid-muridnya. Ya, sebelum dia terangkat ke langit, ya. Nah, buktinya di dalam Galatia 1, nomor 22, tetapi rupaku tetap tidak dikenal oleh jemaat-jemaat Kristus di Yudea. Dia tidak dikenal di dalam Galatia 1:22. Gitu loh. Bahkan parahnya di 1 Korintus 4:13, di situ saya nggak tega kalau saya membacakan bahwa dia mengaku sendiri bahwa dirinya ya kurang lebih seperti itulah ya. Nanti takutnya kita kena lah ya di sini ya. Ya lanjutlah itu, silakan yang lain. Itu aja mungkin sumbangan lagu sumbang dari saya tentang Paulus. Lanjut. Ya, jadi gini ya. Jadi gini, pertama secara sejarah atau histori, keanehan-keanehan kita sudah bongkar. Saya akan simpulkan dulu keanehannya. Satu keanehannya, Paulus ini mengaku orang yang dipilih sejak dalam kandungan. Aneh sekali ketika ternyata ketika Paulus dan Yesus bertemu sama-sama dewasa, ketika Paulus dan Yesus sama-sama dewasa, hidup sejaman, Yesus tidak pernah bertemu dengan Paulus. Padahal dia mengaku dipilih Yesus. Ini aneh, ini sangat aneh. Ini very, very, very aneh. Yang kedua, ketika Paulus mengatakan bahwa dia adalah orang Yahudi, tetapi dia ditolak oleh orang Yahudi sendiri, seperti data yang telah ditunjukkan oleh Profesor Oreo, di mana dia mengaku diajari oleh Gamaliel, sementara Gamaliel itu mengajari orang dewasa. Kebohongan. Itu hal yang wajar. Kenapa? Karena ternyata dalilnya adalah ini. Ini dalilnya pembenarannya, bahwa ternyata ini. Pertama ini, kita tunjukkan data dulu ya. Inilah pembenarannya. Ya. Iblis lah, rambut aku kelihatan. Sorry guys. Faktor ketidaksengajaan. Baik, kita baca ini. Tetapi jika kebenaran Allah oleh dustaku semakin melimpah bagi kemuliaannya, mengapa aku masih dihakimi lagi sebagai orang berdosa? Dia menolak kedustaannya, dianggap berdosa. Dia tidak mau kedustaannya dianggap berdosa, karena menurut dia kedustaannya itu hanya menambahkan kemuliaan bagi Allah. Lihat, apa kata Yesus? Iblislah yang telah menjadi bapakmu, karena si pendusta itu adalah, si penipu itu adalah iblis. Kenapa dia seperti ini? Wajar, karena dia haus akan pujian. Mana dia?
Sungguh aku telah menjadi BODOH, tetapi kamu yang memaksa aku. Sebenarnya aku harus kamu puji. Mana ada seorang nabi minta dipuji? Mana ada? Udahlah dia penyesat murid Yesus, jadi penjahat di awal-awal. Ketika dia mengaku mengikuti Yesus, wajar dia ditolak. Untuk menyatakan sikap bahwa dia adalah betul-betul seorang nabi, seorang rasul utusan Yesus, dia katakan, gua nih harusnya kalian puji nih. Ini orang star syndrome, ini bukan. Kalian tahu nggak psikopat narsistik? Psikopat narsistik itu adalah definisi untuk orang yang dia itu narsis banget terhadap dirinya. Dia mengatakan dirinya. Sebenarnya gua tuh juga keren loh. Gua tuh keren banget loh. Seharusnya gue lu puji gitu loh. Tapi karena gue selama ini adalah rendah hati, ya nggak apa-apa lu nggak muji gue. Orang-orang seperti itu tuh psikopat narsistik tahu. Jadi Kang Ade kalau begitu nggak boleh ya Kang Ade. Tiba-tiba Kang Ade datang nih ke hadapan Unirifa nih. Unirifa sebenarnya Kang Ade ini tuh ganteng banget loh. Tapi ya karena Kang Ade nggak mau sombong ya nggak apa-apa nggak dibilang ganteng. Wah gue kepret Kang Ade ini. Nah ya, sebenarnya aku harus kamu puji karena meskipun aku tidak berarti sedikit pun, namun di dalam segala hal aku tidak kalah terhadap rasul-rasul yang luar biasa itu. Wow, dia tuh nggak mau kalah dibandingkan rasul-rasul, yaitu murid-murid Yesus yang sejaman hidup dengan Yesus, bertemu dengan Yesus. Tapi dia nggak pernah ketemu Yesus tuh. Tiba-tiba dia langsung menyetarakan dirinya dengan pengikut Yesus yang dipilih Yesus 12 orang murid. Bayangkan. Bayangkan bila Paulus datang ngaku-ngaku sebagai rasul dan nabi. Gua kepret karena faktanya Paulus gak pernah bertemu Yesus. Bayangkan di hadapan saya kalau ada orang ya, ini orang nih yang ngaku-ngaku nih. Lu tahu nggak? Gue itu sebenarnya lebih dulu daripada Gus Yontanandar itu bikin YouTube menghajar Oten. Harusnya gue yang kalian ikutin, gue yang kalian puji-puji. Karena kehebatan gue tuh juga nggak kalah hebatnya dari Bang Zuma, Yonatan Nandar. Bahkan gue itu sekolah di Al Azhar loh, guys. Gue ini yang lebih hebat harusnya. Gue kepret lu. Even itu bener sekalipun gue kepret lu bener. Gue ludahin lu serius. Kenapa? Orang-orang kayak lu tuh psikopat narsistik. Dan kayak gitu pilihan Tuhan. Lu pikir Tuhan PA gitu milih orang psikopat? Pikirin deh pakai logika. Nih Tuhan ya. Nih Tuhan nggak ada ngasih tahu nih. Hati-hati loh. Paris itu munafik loh guys. Hati-hati loh, dia ini serigala berbulu dompet loh guys. Awalnya itu serigala, tiba-tiba ngaku domba tuh. Tahu nggak kalian istilah narasi serigala berbulu domba ini adalah istilah sebuah perumpamaan. Namanya itu seperti sebuah narasi bahasa Indonesia di mana ini sebuah kayak banting tulang. Apakah banting tulang itu benar-benar tulang yang dibanting? Enggak, ini perumpamaan di mana kita bekerja keras. Sama serigala berbulu domba ini secara definisi dalam kaidah berbahasa Indonesia adalah narasi yang menunjukkan bahwa seseorang itu yang tadinya sebenarnya dia adalah penjahat, sebenarnya dia adalah serigala, tapi dia pura-pura baik, pura-pura jadi domba gitu kan, pura-pura jadi pengikut Yesus. Siapa yang bisa memenuhi ini kalau bukan Paulus? Nabi Muhammad tuh nggak pernah pura-pura baik karena memang dasarnya beliau baik. Nabi Muhammad tuh nggak pernah ngaku-ngaku orang Yahudi, nggak pernah ngaku-ngaku Kristen, nggak pernah ngaku-ngaku pengikut Yesus, nggak pernah pernah klaim-klaim diri gitu. Yang nggak klaim diri itu siapa? Ini barusan gue liatin ayatnya 2 Korintus pasal 12 nomor 11. Sebenarnya gue harus kalian puji loh. Meskipun gue menurut kalian tuh gak berarti. Ini sama kayak aku ya. Aku datang ke hadapan kalian nih. Aku ini wanita yang hina, rendahan. Sejatinya kemuliaanku itu sama seperti Sayyidah Aisyah. Wah, walaupun gue terlihat seperti pesundal ya di hadapan kalian, tapi sebenarnya kalian tuh harus muji saya gitu. Karena gue itu juga sama mulianya seperti Sayyidah Aisyah. Ih, najis banget kayak gini ya Allah. Ngeri banget tau gak sih kalau kayak gini. Kalian kalau ketemu orang kayak gini gimana? Coba kalau Allah ketemu orang kayak gini, Allah ngapain? Allah teremah orang aneh. Gue tanya ke Allah semua. Hah? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nggak akan guys. Tidak akan pernah kita bisa menerima orang-orang seperti ini di hadapan kita. Kenapa? Orang seperti ini dalam ranah psikologi disebut dengan psikopat. Kalian tahu Zionis? Zionis itu mengatakan
Kami ini adalah umat pilihan Tuhan. Seharusnya kami ini dapat menjadi tempat di hadapan kalian. Kalian pernah nggak dengar waktu mereka itu kayak konferensi pers gitu? Bukan ya, bukan konferensi pers, kayak bikin VT gitu bahwa di tangan kami lah bangsa-bangsa akan apa namanya, di hadapan kami bangsa-bangsa akan terselamatkan karena keselamatan itu datang dari bangsa kami. Nah, seharusnya kalian itu menyanjung kami. Kalian mungkin kami terlihat seperti penjahat, seperti penjajah, padahal sejatinya kalian sama banget kayak gini banget narasinya. Oke, silakan tolong di kita sapa dulu Nona Cebi, salah satu debater handal juga. Silakan debat. Gus, ini dong dijadiin moderator, yang ini belum dijadiin moderator. Aku butuh Oten juga nih di atas nih. Cebi udah jadi moderator. Cebi udah. Naikin Oten, Cep. Kenapa? Iya bilang Cebi udah jadi moderator, maksudnya apa? Kick Uniriva. Oke, 1, 2, Ajar. 3. Janganlah. Naikin Oten. Mau apa sih? Daripada lu gue jadi Oten mau. Sudah nih, sudah. Udah oke. Ya, makanya. Baiklah. Kalau nggak jawabnya nggak usah tantrum kamu juga. Nggak tantrum, itu namanya bersemangat. Lu nggak lihat pendeta-pendeta? Lu lihat dong pendeta-pendeta itu. Lagi viral ini video pendeta minta gift. Iya, benar. Ya aku kasihan loh sama bapak itu sebenarnya, sampai kadang ingusnya keluar itu kan, nangis pernah dihujat netizen itu loh. Kadang teman-teman juga di bawah itu ya, aku kesel sama netizennya. Dia lagi nginjilin ya, yang di bawah itu komennya bikin nangis bapak pendeta sampai ingusnya keluar, guys. Kasihan banget. Aku tuh kasihan loh, beneran. Berkhotbah berjam-jam. Saya sudah berkhotbah jam berjam. Tidak ada yang ngasih gift. Kalian itu harus tahu diri. Maksudnya gini loh Bang Nandar, gini ya. Waktu awal-awal kan memang beliau itu emang nggak, mungkin bukan berdebat ya, memang pure untuk kalangan mereka. Nah di bawah itu kan biasalah teman-teman di bawah tuh kadang juga nakal, kadang rese, gangguin aja gitu loh. Aku sampai sweeping di situ, teman-teman kalau nggak ngehujat janganlah, kasihan, ayo keluar yuk. Aku sampai typing banyak banget. Aku kasihan beneran sampai nangis di situ. Bapaknya itu sampai bapak yang ketika dia khotbah itu, dia khotbah di tepi di dalam kayak hutan-hutan, terus dia tuh lupa buka filternya kepake. Itu bukan? Ada loh memang pendeta yang akhir-akhir itu dia khotbah sendiri live, terus dia kayak dalam nama Yesus dia tuh khotbah di tempat terbuka, dan terakhir itu nah dia lupa filternya kepake, bulu matanya lentik, bibirnya merah, dia lupa filter. Dan itu kocak banget. Aku punya aku punya fotonya, dan ya Allah, aku tuh nggak tega membahas itu. Kenapa? Karena aku anggap aja kayak bapak-bapak yang nggak tahu tentang TikTok, lalu dia nggak sadar. Dan dia tuh ketika lagi lihat kamera, itu bulu matanya lentik, bibirnya merah, pipinya merah, coy. Ya Allah, kasihan banget. Beneran. Bibirnya miring lagi, bibirnya miring-miring. Iya, miring-miring pas ngomong bibirnya. Bapak itu ya? Bener ya, Cep? iya bapak itu. Ya Yang ini loh. Allah, kasihan banget. Yang Iya, ini dia bener. Bener, ini dia. Ya Allah. Aduh, Bapak Astagfirullah. itu. Bener. Enggak, Ya Allah. Gini maksudnya gini loh, kalau dia lagi nginjil nggak nyenggol kita janganlah di sana, apalagi tapping. Aku benar-benar pure kasihan, benar-benar kasihan. Bener. Beneran kasihan. Karena kita jangan pukul rata atau serampangan dia Sepakat, Cebi. yang ngajak debat, jangan. Kasihan, guys. Tahu nggak kalian, aku udah berapa kali melihat sesuatu yang sangat nolongso dari bapak ini. Pertama ya, dia nginjilin tuh di hutan-hutan, guys, nggak ada orang sama sekali. Kalian bayangin lah, dia betul totalitas menginjili seluruh makhluk loh. Dia orang Islam kurang ajar banget ya, di bawah bilang gini, inilah katanya totalitas menginjili seluruh makhluk katanya. Aku tuh bener kata Cebi, ayolah umat Islam, jangan maksudnya sebenarnya orang Islam nggak jahat banget sih omongannya, cuman kayak ngejek aja gitu. Tapi kasihan juga dianya gitu loh, nangis ya dia sampai ingusnya Nangis sampai ya Allah, sampai aku typing banyak banget dia namanya, nggak digubris sama aku nggak terlihat di situ.